Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Juweria. Saya dari Prodi PGFI semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar media pembelajaran. Kita langsung saja ke pengertian media pembelajaran. Menurut asal katanya, media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan daya tarik, pemahaman, dan retensi peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Adapun beberapa tokoh yang mengartikan media seperti Gegen menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Yang kedua, menurut Briggs menyatakan bahwa media adalah alat untuk memberikan perangsang bagi siswa untuk belajar. Contohnya seperti buku, kaset, film, dan film bingkai. Yang ketiga, menurut Anderson, dalam pemilihan dan pengembangan media pembelajaran, mengatakan bahwa media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terwujudnya hubungan langsung antara karya seseorang pengembang mata pelajaran dengan para siswa. Sedangkan menurut Sudarwan Danim, dalam media komunikasi pendidikan, mendefinisikan media pengajaran sebagai seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Dari beberapa definisi yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Gerlach dan Eli, ciri-ciri media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media dalam merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat disusun kembali dengan media seperti fotografi, video, disk komputer, dan film. Ciri yang kedua yaitu ciri manipulatif. Ciri-ciri manipulatif ini merupakan transformasi suatu kejadian dan objek kejadian yang memakan waktu berhari-hari. Yang ciri ketiga yaitu ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan. Misalnya seperti rekaman video, audio, komputer dapat disebarkan ke seluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan saja. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi komunikatif. Dalam fungsi komunikatif, media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Yang kedua yaitu fungsi motivasi. Dengan menggunakan media pembelajaran, fungsi motivasi mengharapkan peserta didik akan lebih giat dalam belajar. Yang ketiga yaitu fungsi kebermaknaan. Melalui penggunaan media pembelajaran bukan hanya dapat meningkatkan penambahan informasi berupa data dan fakta saja, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai pengembang aspek kognitif tahap rendah, serta dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis dan menciptakan berbagai aspek kognitif tahap tinggi. Yang keempat yaitu fungsi penyamaan persepsi. Dengan memanfaatkan media pembelajaran, diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap peserta didik, sehingga setiap peserta didik memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang diberikan. Yang kelima yaitu fungsi individualitas. Dalam fungsi individualitas, pemanfaatan media pembelajaran digunakan sebagai pelajaran kebutuhan siswa, individu peserta didik yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Yang kedua yaitu jenis-jenis media pembelajaran.
media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan teknologinya. Yang pertama yaitu berdasarkan teknologi, seperti media tradisional, contohnya yaitu papan tulis, buku teks, dan gambar atau poster. Yang kedua, media modern, seperti komputer, laptop, atau tablet. Selanjutnya berdasarkan jenis indera yang digunakan. Yang pertama, media visual seperti gambar grafik, video, dan diagram. Yang kedua, media auditori seperti radio, rekaman suara, atau podcast. Yang ketiga, media audiovisual seperti video pembelajaran atau film edukasi. Yang keempat, media alternatif seperti aplikasi berbasis komputer, game, edukasi. Selanjutnya, prinsip pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, media harus relevan dengan kompetensi yang ingin kita capai. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Pertimbangkan usia, minat, kemampuan, dan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Media harus mudah digunakan oleh guru dan peserta didik. Yang keempat, ketersediaan dan biaya. Media yang dipilih harus sesuai dengan anggaran dan tersedia di lingkungan pembelajaran. Yang kelima, daya tarik dan inovasi. Media harus mampu menarik perhatian dan memotivasi siswa atau peserta didik. Nah, kesimpulannya, media pembelajaran adalah elemen penting dalam proses pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar. Dengan memahami konsep, jenis, dan prinsip penggunaan media, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik bagi peserta didik. Sekian hanya itu materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.